Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah tangga saya jadi berantakan. Dari mana Ibu Fira bisa menyimpulkan suami Ibu Fira ada hubungan sama tetangganya Ibu Fira itu? Saya pernah mergokin suami saya, dia selingkuh sama perempuan ini. Iya. Dan setelah saya tanyakan pada suami saya, dia selalu marah-marah. Dan perlakuannya itu semakin hari semakin nggak wajar. Nggak wajar itu maksudnya? Iya, dia sering marah-marah, sering juga nggak Mukul. pulang, mukul juga, iya. Terus nggak pulang juga, pokoknya kasar lah semenjak itu. Iya Mas. Jadi intinya Ibu Fira sudah menangkap basah nih hubungan mereka berdua ya? Iya, sudah. Sejak boleh tahu, sudah sejauh apa mereka berhubungan? Ya sudah jauh Mas, bahkan suami saya berniat mau nikahin perempuan ini. Mau menikahi perempuan ini. Saya tanya satu hal lagi, apakah sudah selama mereka berhubungan ini walaupun di luar nikah ya, sudah melebihi dari hubungan suami istri? Ibu menangkap bahasanya seperti itu atau baru cuma pacaran saja? Saya sih nggak menangkap bahasa seperti itu, cuma pacaran pernah saya lihat mereka berduaan gitu. Pernah saya pergokin dan saya tegur, suami saya malah marahin saya, malah dia mau mukul saya kan. Tapi akhirnya saya pulang ke rumah. Ya setelah itu suami saya nggak pulang itu sampai besok baru pulang. Setelah saya tanyain, dia malah semakin menjadi marahnya dan mukulin saya. Fajar. Iya Pak. Ya, sampai juga. Pulang juga kita ya? Iya. Bentar ya, buka dulu. Iya. Mas, Ayo. Mas Fajar, ngapain kamu di rumah perempuan ini, Mas? Lo ngapain ribut-ribut di sini? Oh, jadi benar kata orang-orang, Mas ada hubungan dengan perempuan nggak kali ini? Hah? Lu ngapain tiap-tiap di rumah gue? Kampungan banget sih lu. Lu udah ketahuan salah, lu masih berani-beraninya lu yang ngomong begitu? Apaan sih lu? Lu yang ngapain? Lu yang ngapain sih? Lu kan Lu yang ngapain? berani-beraninya nggak ganti orang lu ya? Hah? Mas! Kalau lo mau ribut di sini mendingan lo pulang aja ke rumah. Mas Fajar tega, Mas. Mas Fajar nampar aku demi wanita murahan seperti ini, Mas. Gua cinta sama dia. Gua mau nikah sama dia. Lu dengar kan sendiri, Mas Fajar lebih milih gue.
Lu pulang ke rumah gue. Gue nggak bakalan kemana-mana. Gue akan pulang dengan Mas Fajar. Mas, ayo kita pulang, Mas. Mas. Mas Fajar. Mas. Mas Fajar, buka pintu, Mas. Mas Fajar. Mas. Buka pintu, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Mas Fajar, ayo kita pulang. Oke, ini Pak Ustadz seringkali terjadi nih ketika istrinya memergoki suaminya berselingkuh, diingatkan tapi si sang suami ini justru malah lebih marah. Ya. Empat kali. Dia harus bersumpah 4 kali bahwasanya dia termasuk orang yang benar menyaksikan perbuatan zina itu. Lah, sampai kemudian tambahnya lagi kelimanya, jadi sumpahnya 5 kali. Yang kelimanya ini disebut mubahalah. Mubahalah itu kalau omongan saya ini tidak benar, bahwasanya suami saya itu tidak mengakui perbuatan zinanya misalnya begitu, maka laknat Allah kepadaku. Nah, jangan sampai ini terjadi. Bahkan di ayat yang lain, orang yang tidak bisa membuktikan tuduhan zina kepada orang lain, maka dia itu tidak boleh menjadi saksi apapun sampai dia meninggal. Jadi kalau saksi perdagangan, saksi anaknya menikah, nggak boleh menyaksikan. Jadi saksi nggak boleh. Ini berat, tapi alhamdulillah masih diklarifikasi. Enggak, saya cuma melihat. Pelajaran kita, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan sering kita menuduhkan sesuatu yang hanya karena kabar. Kita cuma mendengar orang, karena dipanas-panasin orang, atau hanya, mohon maaf, cuma melihat bersama. Gitu aja kan. Padahal syaratnya orang kalau benar-benar melihat zina itu, mohon maaf, kalau dalam fikihnya itu benar-benar melihat perbuatan zinanya. Sampai-sampai ulama mengatakan begini, kalau ada misalnya orang laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, gitu kan, melakukan hubungan tapi di dalam sarung, gitu misalnya, nggak ketahuan, ini nggak bisa dituduh. Nah, harus benar-benar tahu. Nah, itu saking beratnya. Makanya alhamdulillah Ibu Fira masih dilindungi oleh Allah. Walaupun yang kedua
dia belum mau menceraikan saya, dia masih mau bertahan. Ibu Vira berniat untuk menceraikan dia karena perlakuan kasarnya Kasar dan yang Ibu Vira sudah tidak kuat. iya sudah tidak Sudah tahan punya lagi. berapa anak dari dia? Satu. Oke. Selama pertengkaran itu anak ada di rumah atau umurnya berapa? Ada di rumah, waktu itu anak saya masih kecil, masih TK. Iya, perempuan. Ya. Oke, ini Pak Ustadz, untuk seorang istri berhakkah dia untuk mengajukan gugatan cerai karena alasannya adalah sudah tidak tahan disakiti secara fisik. Ini memang betul yang kita sering Bu Vira dengar lah. Misalnya perempuan itu tidak akan mencium baunya surga kalau kena peraturan, kena undang-undang apa KDRT namanya. Nah itu Ibu. Tapi alangkah baiknya
Suami saya malah marah, malah saya dibilang kamu tuh yang jorok katanya gitu. Saya jijik ngeliat kamu katanya gitu.